Ci-nya itu cai, disingkat menjadi Cinyasag. Hai, kembali lagi bersama saya di Kepus Parani. Sebelumnya, terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya, biar aku semakin semangat bikin konten lainnya. Nah, masih bersama saya, tentunya masih menjelaskan mengenai sejarah nama-nama desa. Dan sekarang, kemarin kan saya membahas sejarah nama desa Sadapaingan. Nah, sekarang kita bergeser ke arah wetan kalau bahasa Sundanya, yaitu ke daerah Cinyasag. Nah, karena di konten sebelumnya yaitu desa Sadapaingan itu merupakan desa pembelah duaan ya, yaitu desa Cinyasag sama desa Sadapaingan, Muncang Pandak dan juga Paingan di Sada. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai Muncang Pandaknya, yaitu desa Cinyasag. Bagaimana asal-usulnya bisa menjadi nama Cinyasag dari Muncang Pandak? Oke, kita simak video berikutnya, oke? Nah, dikutip dari http://icabinong24blogspot.com, kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul nama desa Cinyasag. Nah, pada zaman dulu ini, desa Cinyasag ini masih merupakan sebuah hutan yang sangat luas dan juga lebat, yang memang belum ditempati oleh manusia satupun. Nah, baru abad ke-11 Masehi, ada 9 orang nih yang mengisi daerah Cinyasag tersebut yang bermaksud ingin membuat sebuah desa. Kira-kira pada tahun 1037 Masehi, secara perlahan-lahan hutan ini menjadi sebuah pemukiman yang disebut Babakan Muncang Pandak. Dan berikut deretan orang-orang yang menempati daerah tersebut. 1. Warga Dijaya, yaitu dari Cirebon. Yang kedua, Buyut Bugel dari Kuningan. Yang ketiga, Wang Sarana dari Kuningan juga. Yang selanjutnya Raksanatu dari Kuningan juga, Ditu Singa dari Kuningan juga, Partalaksana dari Kuningan juga, Partayuda dari Kuningan juga, dan Indra Parta dari Majalengka. Indra Bangsa dari Kuningan juga. Pada waktu itu, Babakan Muncang Pandak termasuk wilayah Kesultanan Cirebon, yaitu Kerajaan Mataram, yang dituakan oleh sesepuh di Muncang Pandak dulu disebut Dalem. Kalau sekarang Dalem itu dipakai di Banten ya, di suku Baduy. Baduy luar, Baduy dalam. Apaan sih garing? Yang terkenal dengan nama Dalem Mangkurat Bumi. Dalem Mangkurat Bumi adalah dalem pertama yang berasal dari Kanoman, Cirebon. Orang yang menggantikan Dalem Mangkurat Bumi adalah Dalem Arya Salingsingan yang waktu itu mengantarkan Aki Seda ke Cinyasag. Nah, adik dari Dalem Mangkurat Bumi pada waktu itu, Dalem Arya Salingsingan melaksanakan bertapa di Kerajaan Mataram. Apabila Dalem Arya Salingsingan melaksanakan bertapa, beliau selalu ditemani oleh Buyut Bugel. Nah, lamanya perjalanan nih dari Muncang Pandak ke Mataram yaitu sekitar 34 hari. Karena kan zaman dulu belum ada mobil, motor, apalagi pesawat. Jalan kaki dong ke Mataram selama 34 hari. Dan lamanya menetap di Mataram itu kira-kira 1 tahun. Mana mungkin kan PP? Ya kali. Nah, setelah selesai menetap di Mataram dan bertapa juga, Raja Mataram memerintahkan kepada para dalem agar ketika pulang mereka membawa air kehirupan, atau dalam Indonesianya air kehidupan, supaya berlangsungnya di desa masing-masing mungkin dari air tersebut membawa berkah untuk di desanya masing-masing, maksudnya seperti itu. Nah, pada saat semua dalem-dalem sudah kebagian air nih, Dalem Arya Salingsingan itu tidak mempunyai tempat untuk membawa air tersebut. Dia bingung dong, ini harus menggunakan apa? Dia nggak punya tempat sama sekali untuk membawa air kehirupan tersebut. Nah, setelah itu beliau membuat tempat air dari bambu
yang disebut itu sasag kalau zaman dulu. Nah, dimasukkanlah air kehirupan tersebut ke dalam bambu yang ia buat sendiri. Dan memerintahkan supaya Buyut Bugel membawakan air tersebut ke Muncang Pandak. Nah, setelah air kehirupan itu dibawa oleh Buyut Bugel, pergilah mereka dalam salingsingan dan juga Buyut Bugel menuju kepulangannya ke daerah Muncang Pandak. Setibanya di Muncang Pandak, air itu disimpan di suatu tempat oleh Buyut Bugel. Mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana air itu disimpan berubah menjadi air mata. Lalu beliau memerintahkan Buyut Bugel dan anaknya untuk membuat situ atau penampungan air dari mata itu. Kan dari air kehirupan itu berubah menjadi air mata yang terus mengalir. Sayangkan kalau didiamkan. Nah, lalu dalam Arya Salingsingan itu mempunyai ide untuk dibuatlah menjadi penampungan air atau dalam Sundanya itu situ. Nah, karena kejadian itu dalam Arya Salingsingan melapor ke Raja Mataram. Raja, bagaimana ini air yang saya bawa dari tempat bambu itu kini berubah menjadi air mata dan mengalir secara terus-menerus. Nah, lalu Raja Mataram memerintahkan agar babakan Muncang Pandak itu diganti namanya menjadi Cinyasag. Dengan alasan karena air kehirupan tersebut dibawa dari Mataram ke babakan Muncang Pandak menggunakan tempat air dari bambu yaitu sasag. Dan ci-nya itu cai, disingkat menjadi Cinyasag, cai dari dalam bambu. Nah, begitu teman-teman. Nah, begitulah ceritanya babakan Muncang Pandak menjadi Cinyasag. Dan nama Cinyasag tersebut masih digunakan sampai dengan sekarang. Nah, letaknya di mana situ air kehirupan itu? Nah, itu letaknya ada di Dusun Cipeteuy, Desa Gardujaya. Yang awalnya Desa Cinyasag dan diadopsi oleh Desa Gardujaya. Karena pada tahun 1986, Desa Cinyasag dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Cinyasag dan Desa Gardujaya, yang kebetulan situ tempat air kehirupan itu masuknya ke Desa Cinyasag. Tak hanya itu, Cinyasag juga merupakan sebuah desa yang mempunyai riwayat penting dan selalu ada hubungannya kaitannya dengan pemerintahan dari zaman ke zaman. Riwayat Desa Cinyasag yang asli ada dalam sebuah buku riwayat zaman pemerintahan Belanda. Selain itu, ada pula kejadian-kejadian penting yang harus mendapat perhatian untuk melengkapi kesempurnaan sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Masyarakat Cinyasag telah ikut mengusir penjajah Belanda di bawah pimpinan Kerajaan Mataram pada tahun 1628 sampai dengan 1629 dengan kibaran panji-panji merah putih. Yang kedua, utusan dari Cinyasag sanggup memperbaiki meriam sapu jagat, yaitu sebuah meriam kesayangan Raja Mataram untuk menggempur VOC di Batavia sampai Jakarta, menurut dongeng dari Karuhun. Yang ketiga, ikut memperluas tanah pertanian atau sawah sebagai usaha perang ekonomi dengan VOC. Yang keempat, Cinyasag pernah menjadi tempat perundingan antara KTN atau Komisi Tiga Negara, pimpinan Inggris, Amerika, dan Australia, dengan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Abimanyu. Dan yang terakhir, Cinyasag dengan dusun Cirikipnya menjadi tempat penyimpanan Panji Siliwangi. Nah, seperti itu asal-usul cerita dari nama desa Cinyasag. Tentunya kini pengetahuan kalian bertambah dong. Nah, setelah pengetahuan kalian bertambah, jangan lupa kalian juga like, subscribe, dan juga share dan komen kalau misalkan ada salah kata atau kekurangan dari pembahasan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih juga atas partisipasi kalian yang sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Tunggu saya di video selanjutnya, di konten selanjutnya. Kira-kira konten selanjutnya saya akan membahas apa? Jangan lupa saksikan kembali.
Oke, hatur nuhun para wargi sudah stay sampai akhir dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.